Perkenalkan, nama saya Igede Dede Atnyana dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM V18240 Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Pancasila dan untuk memberi informasi tentang apa sih ideologi itu, terus apa sih ideologi Pancasila dan implementasinya. Pertama, kita akan membahas tentang ideologi. Sebenarnya, apa sih ideologi itu? Secara umum, pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah atau tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional, suatu bangsa atau negara. Ada yang menganggap pengertian ideologi adalah visi yang komprehensif sebagai cara pandang terhadap semua hal secara umum dan beberapa arah filosofi yang diajukan oleh kelas dominan pada seluruh anggota masyarakat. Istilah ideologi ini sangat erat hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama ada politik, mencakup hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, sosial. Ketiga, kebudayaan. Dan yang terakhir adalah agama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Trexy, seorang filsuf asal Prancis. Secara etimologi, kata ideologi berasal dari kata Prancis, yaitu ideo, yang berarti ide, cita-cita, melihat, atau memandang. Logi, yang artinya logika atau rasio. Sehingga, arti ideologi dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ideologi Pancasila. Selain bunyi kelima sila yang harus kita hafal, tak kalah pentingnya kita juga harus mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Sehingga rasa cinta kita terhadap negeri ini semakin bertambah. Apa sih pentingnya ideologi untuk suatu negara? Ideologi bermakna sebagai pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam hal ini amat diperlukan, sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas atau ciri-ciri kelompok atau bangsa. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Ketiga, memberikan kemauan atau memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Keempat, menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Makna ideologi Pancasila. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Sehingga makna Pancasila dari ketetapan yang disebut bahwa nilai-nilai tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu atau integritasi masyarakat Indonesia. Tiga dimensi ideologi Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realita. Artinya, nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Di dimensi yang kedua yaitu dimensi idealisme. Artinya, kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Artinya, kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan berkenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terselip nilai-nilai lainnya. Secara lengkap dan harmonis, baik nilai vital, material, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai etis, nilai estetis, maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi sendiri yang bersifat objektif dan subjektif. Nilai Pancasila yang bersifat subjektif, maksudnya, rumusan dari sila-sila Pancasila itu tersendiri mempunyai makna yang terdalam. Selanjutnya, Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Selanjutnya,
Inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif menjelaskan bahwa keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dapat dijelaskan karena yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua, nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi dari nilai Pancasila. Nilai Pancasila pada sila yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada pemaksaan serta tidak berlakunya diskriminatif antar umat beragama. Secara umum dapat dijelaskan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, tidak boleh memperlakukan perbuatan anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. Yang keempat, mengembangkan kehidupan toleransi baik antara inner maupun antara umat beragama. Yang terakhir, mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia sang pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama diantaranya. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, saling menghormati, membebaskan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksa salah satu agama ke orang lain. Nilai Pancasila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti, kesadaran, dan sikap perilaku sesuai dengan nilai normal dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Secara umum dapat dijelaskan, yang pertama, merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Kedua, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu. Karena kemampuan berbudaya. Ketiga, manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia dan meyakini adanya prinsip persamaan, harkat, dan martabat sebagai hamba Tuhan. Yang terakhir, mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat manusia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua ini adalah: yang pertama, mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir, suka memberi bantuan kepada orang yang sedang tertimpa musibah atau bencana. Nilai sila-sila keempat, maksudnya nilai Pancasila pada sila ketiga. Nilai kesatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui adanya rasa menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Secara umum dapat dijelaskan sebagai: yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan keamanan. Kedua, manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keberagaman budaya atau etnis. Ketiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Keempat, menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Yang kelima, adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebanggaan sebagai realitas yang dinamis. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sila ketiga ini diantaranya: yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai antara suku, agama, ras dan antar golongan. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asih, dan asuh. Yang keempat, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai Pancasila pada sila keempat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
secara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kedua, musyawarah merupakan cermin, sikap, dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan absahah yang tinggi. Ketiga, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Keempat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksa suatu kehendak orang lain. Yang kelima, menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanah seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Yang keenam, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Kedua, tidak memaksa kehendak orang lain. Ketiga, mengembangkan sikap demokratis. Dan yang terakhir, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila. Sila kelima. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Secara umum dapat dijelaskan sebagai: yang pertama, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial. Yang kedua, tidak adanya golongan titrani, minoritas, dan mayoritas. Ketiga, adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Keempat, kedermawaan terhadap sesama, sikap hidup, hemat, sederhana, dan kerja keras. Kelima, menghargai hasil karya orang lain. Keenam, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada semua orang. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat diantaranya: yang pertama, memajukan perbuatan yang luhur. Kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan. Keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan.